Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat. Dan selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Penekanan Warta Jemaat Rantepau Minggu tanggal 18 Februari 2024 yaitu Kebaktian lansia atau usia indah Jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 pukul 09.00 WITA di rumah Ibu Francisca Dara atau Mama Nopen, kelompok pelayanan 3 atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Poin nomor 17. Dalam rangka pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja dan Hari Ulang Tahun SMGT ke-67, maka anak sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Rantepau dilibatkan dalam akta liturgi ibadah hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 atas perhatian dan kerjasama diucapkan banyak terima kasih. Poin nomor 18, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Elia Alolinggi atau Bapak Eli, anggota Jemaat Rantepau kelompok pelayanan 3 pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Jenazah sekarang berada di kediaman kelompok pelayanan 3. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepau menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan Yesus menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin nomor 19, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga Jemaat Rantepau yaitu Saudara Esra Tulak Paseru ST dengan Saudari Vina Alfianita SE akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 pukul 10.00 WIB, tempat di gedung gereja IFGF Semarang, Jalan Kompol Maksum, nomor 195 Semarang. Resepsi perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 pukul 18.00 WIB di Place Vin Cusin, Ballroom lantai 3, Jalan MH Tamrin nomor 5 Semarang. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepau. Poin nomor 20, rapat panitia pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepau dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 pukul 17.00 WITA di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota panitia pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepau diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Poin nomor 21, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan berupa bahan material untuk pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepau tahap 3 yaitu Bapak Penatua Dr. Randes Dedi Bonga sebanyak 10 meter kubik bata ringan tambah semen pinamik sok. Tuhan memberkati. Poin nomor 20, kegiatan retret katekisasi dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 18 Februari 2024 di Gereja Toraja Jemaat Lempo Bonton, tempat kebaktian Sulu, Klasis Pangala Utara. Mohon dukungan dalam doa pelayanan katekisasi. Ibadah bulanan PPGT dirangkaikan ibadah Valentine pada tanggal 24 Februari 2024 pada jam 17.00 atau jam 5 sore bertempat di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Informasi tambahan warta dan informasi lainnya dan lebih lengkap silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari membaca di dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tak lupa juga kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti kebaktian kita pada malam hari ini secara live streaming. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan mempersiapkan hati dan jiwa kita tenang, kita akan berhimpun menghadap Allah. Selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Kini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Kita menghayati dan mengingat karya pelayanan, pengajaran, dan keteladanan, bahkan pengorbanan Yesus untuk menyatakan cinta kasih-Nya. Kita juga mengenang kisah 111 tahun Injil masuk Toraja. Bahkan dalam waktu yang sama, kita menyambut dengan sukacita pembukaan Pekan Anak Gereja Toraja dalam bingkai tema menerima penggenapan janji Allah. Marilah bersama-sama kita naikkan pujian segala kemuliaan. Hari ini, hari yang telah dijanjikan Tuhan, mari kita bersuka. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Saudara-saudara sekalian, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin.
kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk. Saatnya kita akan bermazmur. Kita akan membaca dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai 10 yang mendahului dari laki-laki dan seterusnya secara responsoria. Mazmur 25 ayat 1 sampai 10. Doa mohon ampun dan perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semua itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda, Dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Dan peringatan-peringatan. Tuhan, kepadamu saja aku angkat jiwaku, kepadamu ku percaya. Jangan jaya seteru, takkan malu dan sesat, yang menantimu selalu. Pengkhianat yang bejat, dia yang mendapat malu. Mari kita berdiri. Perintah mengasihi. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu
Saudara-saudara sekalian, Allah begitu mengasihi kita sehingga Ia selalu merindukan kita. Ia rindu untuk bersekutu dengan kita, dan oleh Roh-Nya kita sudah diundang untuk bersekutu dengan Dia dalam kasih. Tapi Tuhan bersabda, "Hendaklah kamu kudus, karena Aku kudus." Kita tidak kudus, kita berdosa. Karena itu, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Dalam menjalani kehidupan ini, kita menyadari bahwa Allah sangat mengasihi kita. Namun kita menyalahgunakan kasih Allah itu. Kita mengaku mengenalnya, namun tidak melakukan perintah-perintahnya. Kita lebih takut ketika tidak melakukan perintah sesama dibanding perintah Tuhan. Untuk itu mari sejenak kita mengakui segala dosa-dosa kita dan memohon pengampunan-Nya. Tuhan Yesus, kami mengaku bahwa sungguh banyak perbuatan kami yang membuat Tuhan sedih. Kami tidak taat kepadamu dan kepada orang tua kami. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan. Ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Tuhan, kami mengaku sering lalai dalam melakukan perintah-Mu. Kami berdosa terhadap sesama, terlebih kepada Engkau. Ampuni dan kasihanilah kami, Tuhan. Ku datang kepadamu, anak domba Allah. Ku mohon pengasihan, anak domba Allah. Tunjukkanlah padaku jalan kebenaran. Hanya oleh rahmat-Mu, anak domba Allah. Saudara-saudara sekalian, kepada kita sekalian yang tunduk ke dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali demikian. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau,
tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Ku bersujud padamu, Anak Domba Allah. Ku serahkan hidupku, Anak Domba Allah. Karena Tuhan sajalah yang menyelamatkan. Bimbing kehidupanku, Anak Domba Allah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagaimana dalam Kejadian 8 ayat 21 sampai 22, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Segala bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sambil pundi dijalankan, kita akan menyanyikan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk kotak persembahan ada disiapkan di beberapa tempat Tiada untuk menunjang pembangunan. berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka melanjutkan pembangunan gedung pelayanan di sebelah, ada natura persembahan dari jemaat yang akan diuangkan. Silakan kita menawar, ini harga dasar langsat. Harga dasar 50.000. Silakan 50.000 satu kali. 50.000 satu kali. 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. Ya, 100. 100.000 satu kali, dua kali, tiga kali. Ini ada cake. Harga dasarnya 100.000. Silakan Bapak Ibu menawar cake. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. Satu kali 100.000. 100.000 dua kali. Siapa yang belum sempat masak, pulang sudah bisa langsung makan kue. 100.000 dua kali. 200.000 dua kali. 200.000 tiga kali. Ini agak besar-besar ya. Ubi saya tidak kuat mengangkat tapi semua melihatnya. Harga dasar 50.000. Ya, yang diet gula bisa langsung direbus di rumah. Ya. Silakan 50.000 satu kali. 50.000 dua kali. 100.000 dua kali, tiga kali. Terakhir ini pisang. Satu rupanya. Harga dasar 50.000. 50.000 satu kali, 50.000 satu kali, 50.000 dua kali. Ini bagus untuk pencernaan meskipun sudah tua, bukan hanya bayi saja. Silakan 50.000 satu kali, dua kali ya. Adakah? 50.000 dua kali? 50.000 tiga kali? Ya, majelis sendiri yang memberi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul beribadah di sini. Berkati persembahan kami agar dapat dipakai untuk pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyanyikan lagu ini sebagai lagu ungkapan syukur kita secara berurutan. Yang di samping kiri mimbar yang pertama, kemudian dilanjut sebelah kanan mimbar yang kedua secara berurutan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab
Baik, saudara-saudara sekalian, kini tiba saatnya untuk kita menyiapkan diri mendengar Tuhan berfirman kepada kita lewat para pembaca firman. Yang pertama tadi kita sudah baca bersama-sama Mazmur 25, yang kedua sampai keempat kita akan baca. Sebelumnya mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, minggu pertama kami mulai Paskah dalam bentuk Prapaskah. Kami akan merenungkan penderitaan, kematian, dan kebangkitan-Mu. Maknanya dengan menjalani masa Prapaskah selama 6 minggu. Kami akan mulai hari ini membaca dan merenungkan masa persiapan itu. Kami sudah siap mendengar, kiranya Roh-Mu yang sudah mengantar kami datang, menyiapkan seluruh diri kami untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Roh Kudus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, pembacaan yang pertama terambil dari Kejadian 9 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-17. Kejadian 9 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Amin. Baik, pembacaan kita yang kedua terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai 22. Saya ulangi, 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-13 sampai 22. Firman Tuhan, menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar.
Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan kita yang terakhir atau yang keempat, Injil hari ini, Markus pasal 1 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15. Markus pasal 1 ayat 9 sampai 15. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin Dia ke padang gurun. Di padang gurun itu Ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani Dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Amin. Sumaga
Dari 4 bacaan kita tadi saya ingin kita buka Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dan kita nanti langsung melompat ke ayat 14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Coba kita perhatikan ayat atau bagian terakhir dari ayat 14 itu, tentang siapa Allah kita. Atau apa Allah kita? Allah kita itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi dalam diri Allah itu ada 2 yang biasa orang menyebut paradoks. Paradoks artinya ada dua hal yang bertentangan dalam diri kita, tetapi kita harus menerima keduanya. Itu yang disebut paradoks. Dia penuh kasih karunia, tapi juga kebenaran. Kita baru-baru saja melaksanakan pemilu. Kita harus jujur, di sana kita semua menyaksikan banyak sekali dosa. Kita mungkin masih ingat seorang tokoh politik yang sekarang dikenang di mana-mana. Namanya Hitler. Adolf Hitler. Pembunuh manusia terbanyak di dunia, 6 juta orang Yahudi, tapi tidak hanya itu. Kalau dihitung selain orang Yahudi, sekitar 10 juta manusia terbunuh ketika dia berkuasa. Apa yang menarik dari kisahnya? Dia naik takhta, dia jadi kanselir Jerman. Ketika orang apatis memilih, mungkin karena orang tidak suka lagi sama politik, akhirnya terjadilah pemilihan dan hanya 35% orang memilih. Tapi apa boleh buat, dia sudah terpilih. Naiklah seorang bernama Adolf Hitler dan dia mulai memerintah. Memang potensi kejahatan kuat sekali dalam dirinya kalau melihat sejarahnya. Dan perlahan dia mulai memerintah dengan tangan besi. Salah satu yang dicanangkan ialah menaikkan yang disebut
chauvinisme. Chauvinisme itu kebanggaan atas ras tertentu. Chauvinisme, dalam hal ini ras Arya Jerman. Dan salah satu yang mengancam keberadaan ras Jerman pada waktu itu adalah orang Yahudi yang sudah begitu maju dan menguasai pelbagai bidang kehidupan. Lalu dia mengembangkan apa yang disebut antisemitisme, antisemitik, anti orang-orang Semitik Yahudi. Dan rupanya juga ada pihak gereja yang melegitimasi pemikiran-pemikiran dia dengan prinsip bahwa orang Yahudi itulah yang membunuh Yesus, kira-kira gitu. Dan Anda tahu bagaimana ketika kekuasaan dengan agama bersatu, keinginan penguasa dilegitimasi oleh agama, habislah orang Yahudi. 6 juta orang Yahudi mati, termasuk dilegitimasi oleh gereja. Lalu seorang pendeta bernama Dietrich Bonhoeffer, dia ada di Amerika, doktor etika, dosen mengajar di Amerika. Dia mendengar tentang keadaan di negerinya, tentang kejahatan Hitler itu. Dan dia tidak nyaman, dia tidak mau membiarkan situasi bangsanya seperti itu dan dia pulang. Dia pulang pada posisi melawan Hitler, termasuk bergabung dengan kelompok-kelompok perlawanan bawah tanah, tapi akhirnya dia ketangkap juga. Pendeta-pendeta yang lain sudah tidak bisa bicara. Bahkan yang saya sudah katakan tadi, ada yang melegitimasi Hitler itu. Dia melawan si pendeta ini, Dietrich Bonhoeffer. Tapi akhirnya dia juga ketangkap. Ditangkap dan dipenjara. Dan dari penjara itu dia menulis banyak hal tentang identitas etik orang Kristen. Identitas etik orang Kristen. Selama kita pemilu, ada istilah yang paling ramai kan, etik ndasmu. Toh? Identitas etik orang Kristen. Apa itu identitas etik orang Kristen? Kasih. Jadi kalau kita bilang begini, apa identitas etis orang Kristen? Kasih. Dia menulis itu, bahwa yang membedakan kita dengan orang lain adalah ini dan itu. Dan surat-suratnya itu dibukukan, ada dijual di BPK sekarang dalam bahasa Indonesia. Nah, tiba gilirannya dia akhirnya dihukum gantung oleh Hitler. Dan sebelum dia dihukum gantung, wartawan mengerumuni dia. Wartawan bilang begini kepada dia, ya kenapa satu tema di kuah, bosku, nah, kira-kira gitu. Kami membaca tulisan-tulisan Anda selama di penjara tentang identitas etis orang percaya. Pertanyaan kami kepada Anda, apakah Anda masih mengasihi Hitler? Apakah Anda masih mengasihi Hitler? Apa dia jawab? Saya mengasihi dia seperti Yesus mengasihi dia. Saya berdoa untuk dia, semoga dia bertobat. Tapi saya membenci dosa-dosanya. Saya melawan dosa-dosanya. Saya melawan kejahatannya. Tapi saya mencintai dia. Yesus mengasihi orang berdosa, bukan dosa. Ya. Dan dia mengutip suara Amos.
bencilah kejahatan, lakukanlah yang baik. Bencilah kejahatan, lakukanlah yang baik. Dan dia bilang begitu. Jadi terjadi perdebatan dengan wartawan. Jadi gimana maksudnya? Ya, firman Tuhan mengatakan, bencilah kejahatan, lakukanlah yang baik. Coba kita lihat itu dalam dalam kitab Amos itu. Ya. Itu ayat yang kemudian dia kutip. Amos 5 ayat 15. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan alam semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Lalu dia lanjutkan begini, Bapak Ibu. Ini menarik ya. Dia bilang, cinta itu harus membenci. Nah, coba Ibu bayangkan, cinta atau membenci? Dia bilang, cinta itu harus membenci. Loh, membenci apa? Membenci segala sesuatu yang bertentangan dengan cinta, gitu loh. Yang disebut bertentangan dengan kasih itu ya dosa itu, kejahatan itu harus dibenci. Lalu dia bilang begini, kasih itu perlawanan. Cinta itu perlawanan terhadap kejahatan, bukan pasif. Wah, kasihi kan. Ya, seperti kemarin para pendukung salah satu pihak. Wah, masa lalunya begini, dulu dia penjahat. Dia bilang, kan kasih. Tuhan tidak pernah mencintai dosa. Dia mengasihi orang berdosa. Kira-kira begitu poinnya. Ya. Sehingga dalam pembacaan kita tadi dengan sangat jelas apa yang akan terjadi selama 6 minggu ke depan. Paskah itu kita rayakan 80 hari. 40 hari prapaskah, 40 hari Paskah. Bayangkan, 80 hari kita merayakan Paskah. Mulai hari ini, prapaskah, 6 minggu. Di sini dikatakan kenapa 40 hari, sudah dijelaskan tadi dalam pembacaan kita. Dan sesudah itu kita akan merayakan 40 hari. Yang sangat ditekankan dari pembacaan kita tadi adalah, coba saya bacakan ulang ayat yang kedua Mazmur 25 itu. Ayat 8. Tuhan itu baik dan benar. Tuhan itu baik dan benar. Sama dengan bacaan kita tadi yang saya baca di Yohanes itu, Allah kita itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Lalu dia bilang begini, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Bacaan kita semuanya berbicara tentang kebenaran. Apakah itu kebenaran? Bapak Ibu, selama kita melaksanakan pemilu ini, saya menyaksikan baik di kalangan pendeta, di kalangan warga jemaat, pertentangan-pertentangan dari dua hal ini. Jadi misalnya begini, ada yang hanya menekankan soal baik, Tuhan itu baik. Ada yang menekankan soal Tuhan itu benar. Kalau dalam etika itu ada namanya etika deontologis. Etika deontologis itu artinya benar.
kebenaran hukum, konstitusi harus diperjuangkan. Kalau baik, yang penting tujuannya baik. Makanya ada seorang tokoh Indonesia, dulu mantan ketua partai P3 yang kemudian dipenjara, tapi sudah keluar. Dia mengatakan, politik kita ini, pemilihan presiden ini, pertarungan antara dua aliran politik. Satu aliran politik menang kalah, dia bilang, menang kalah. Yang penting menang. Itu satu. Aliran yang kedua, aliran benar salah. Nah, aliran kedua ini menerima yang namanya kekalahan terhormat. Kalau misalnya dia kalah karena kebenaran, terhormat dia. Tapi yang aliran satu, yang aliran benar salah, tidak ada istilah kalah terhormat. Ini yang disebut, saudara, aliran dalam etika namanya teleologis. Yang penting tujuannya tercapai. Kalau perlu melanggar undang-undang, melanggar konstitusi, yang penting tujuannya baik. Saya kasih contoh. Karena ini betul-betul terjadi perdebatan yang jadi tidak sehat. Misalnya gini. Anda pernah mendengar Robin Hood? Pernah nonton filmnya? Robin Hood itu seorang yang baik hati. Begitu melihat orang menderita, timbul rasa kasihannya. Kayak Ahok begitu loh. Ahok dulu kan begitu, aduh ini orang-orang miskin yang harus ditolong. Toh? Kasihan ini orang miskin. Bapaknya bilang, Ahok, biar berapa kekayaanmu kau tidak bisa tolong semua orang itu. Kalau kau mau tolong orang-orang itu, jadilah politisi, kau jadi penguasa, lalu kau bikin strategi bagaimana menolong mereka. Itu baru bisa. Biar kau kaya bagaimana, Ahok, tidak akan cukup uangmu menolong mereka. Sejak itulah Ahok mau menjadi politisi, supaya dia jadi penguasa dan dia bisa menolong orang-orang miskin itu. Tapi Robin Hood lain. Kasihan dia lihat orang menderita, lalu muncul pikirannya, bagaimana aku menolong mereka ini? Maka dia pergi merampok orang kaya untuk menolong orang miskin. Bagus toh? Bagus. Tapi caranya tidak benar. Mantap. Menolong orang miskin dengan cara merampok orang kaya. Terkenal itu Robin Hood. Itu namanya etika teleologis. Yang penting tujuan. Dan itu bisa menghalalkan segala cara, termasuk kecurangan. Yang penting tujuan tercapai. Etika teleologis. Telos artinya tujuan. Dalam politik itu kita mengenal namanya Machiavelli. Machiavelli. Yang penting tujuan tercapai. Terkenal sekali itu. Tapi ada pihak yang memang etika deontologis. Benar salah. Ya. Kalau memang salah ya salah. Kalau memang benar ya benar. Dan itu terjadi selama kita melaksanakan pemilihan ini. Dan saudara-saudara, saya kira kita sendiri bisa menganalisis apa yang terjadi dalam percakapan-percakapan di TikTok, di mana-mana. Percakapan itu tidak kalah juga di kalangan para pendeta. Kami bikin grup diskusi pendeta bagi yang penganut, ya, pengamat dan penganut. Kita diskusi dan saya mengikuti dengan baik percakapan di sana. Nah,
saudara-saudara sekalian, 6 minggu ke depan ini kita akan berbicara tentang itu. Kita akan merenungkan tentang itu. Antara anugerah, kasih karunia, dan kebenaran. Apa yang akan terjadi pada puncak dari Prapaskah ini adalah tarik-menarik antara anugerah Allah dan kebenaran. Kita lihat, memang sudah digambarkan dalam pembacaan kita tentang selain identitas etis orang Kristen, ada namanya identitas ajaran, namanya ortodoksi. Karena ada jenis-jenis kebenaran dalam Alkitab, saudara-saudara. Ada namanya ortodoksi, ajaran yang benar. Ada namanya ortopraksis, bagaimana melakukan dengan benar. Gitu. Nah, kita sudah tahu tadi, identitas etis Kristiani adalah kasih. Kedua, dalam pembacaan kita, khususnya dalam Markus ini, sudah digambarkan tentang siapa Allah kita dan apa Allah kita. Ini teks yang paling menggambarkan tentang ajaran inti iman Kristen. Apa ajaran inti iman Kristen? Tadi ajaran etis, sekarang ajaran intinya, dogmanya. Apa itu? Nah, ini saya tidak ragu-ragu lagi memberikan gambaran karena sudah lewat. Orang Ortodoks Timur, gereja Ortodoks Timur, kalau berdoa begini ya. Pegang Alkitab, lalu begini. Nah, tak siapa, mimi foto, tak masalah tetapi. Iya. Ya. Ini bisa dipraktekkan teh. Kalau mereka berdoa begini, waktu saya di Jerman, saya sering pergi ke gereja Rusia, berdoanya begini, bayangkan. Nah, lama sekali berdoanya, capek juga ini tangan kan? Nah, ini tiga. Ini 2. Ini menggambarkan ajaran inti gereja. Apa ini? 3 ini apa? Trinitas. Ini dualitas. Bahwa Yesus itu satu pribadi, 2 hakikat. Sehingga kalau orang berdoa, ya inilah ajaran inti Kristen. Bla 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 bla. Trinitas, dualitas. Bahwa kita percaya kepada satu Allah, tapi 3 pribadi. Supaya agak gampang Bapak Ibu, beginilah. Coba, nanti komendola. Saya tanya kepada Bapak Ibu dulu, ya. Apakah ini? Apa ini? Coba jawab, apa ini? Bagus, manusia. Apa? Manusia. Siapa ini? Itu baru nama. Apakah ini? Manusia. Itu namanya hakikat. Siapa ini? Baru namanya. Toh? Bisa. Sekarang saya tanya dulu palingnya. Siapa namamu? Ketika dia berfirman, ku kenallah dia, namanya Pit. Silakan duduk. Allah berfirman dan firman itulah Yesus itu. Allah berfirman dengan kata-katanya, maka kita mengenalnya. Apakah manusia? Apakah Allah kita? Allah kita adalah kasih. 1. Siapa Allah kita? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu anak ini memiliki 2 hakikat. Allah sejati, manusia sejati. Maka orang berdoa begini. Trinitas, dualitas. Itulah inti ajaran kita. Dan inti ajaran etik kita adalah kasih, saudara-saudara. Lalu akan dijelaskan kenapa dalam 6 minggu ke depan ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan kita terkait dengan ini, Yesus ini, Allah sejati dan manusia
sejati. Ya. Yesus adalah pribadi yang kedua. Dalam dirinya ada dua hakikat. Allah sejati, manusia sejati. Saudara-saudara, kemudian apa yang terjadi? Dia karena begitu mengasihi kita, identitasnya, maka dia mengasihi kita, kita yang berdosa akan dilepaskan dari perbudakan dosa. Nah, itu disebut kasih karunia dan kebenaran. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, apa itu anugerah atau kasih karunia? Ada yang tahu? Anugerah itu dari bahasa gracia. Grace bahasa Inggrisnya. Terus Pak Jokowi sebagai presiden punya hak grasi. Bahasa sehari-harinya gratis. Apa itu gracia, anugerah? Sesuatu yang kita tidak berhak tapi diberikan kepada kita. Itu yang disebut anugerah. Kita tidak berhak tapi diberikan, gracia, gratis. Contoh, adakah di antara saudara ini waktu lahir dulu ditanya sama Tuhan dulu? Bilang mau kok lahir? Ada? Tidak ada. Itulah anugerah. Kita lahir tidak ditanya. Tidak ada yang berhak kita lahir. Saya tidak tahu kalau ada yang ditanya. Tidak ada yang berhak kita, itu anugerah. Kalau kelahiran kita saudara adalah anugerah, apalagi yang lain, kesehatan kita, kekuatan kita, kekayaan kita. Anugerah itu semuanya. Kita tidak berhak tapi diberikan kepada kita. Banyak keluarga kita yang sakit. Banyak saudara-saudara kita yang sakit. Sekarang kita yang datang, apa sehat semua? Sehat? Sehat? Sekarang saya mau tanya, adakah yang di sini merasa berhak sehat? Ayo. Ada yang merasa di sini berhak sehat? Saya berhak sehat. Nah, kalau ada yang mengatakan begitu, dia merasa bahwa kesehatan itu bukan anugerah karena saya berhak sehat. Karena anugerah artinya kita tidak berhak tapi diberikan kepada kita. Nah, itu kasih karunia. Keselamatan itu kasih karunia saudara. Dan Yesus datang berjuang pada peristiwa itu untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Coba lihat tadi, perhatikan. Ketika Yesus mati, dikatakan apa? Dia turun ke dunia orang mati. Mati. Orang lalu bertanya kepada saya, jadi waktu Yesus mati, Allah mati dong. Bukankah dia Allah sejati? Berarti dia mati dong. Berarti Allah mati dong. Bagaimana coba? Mati raka Allah. Ayo. Masa Allah mati? Dikatakan oleh seorang pendeta dari Jerman namanya Moltmann, dia bilang, Allah tidak mati, tapi Allah memasukkan kematian ke dalam dirinya, lalu kematian itu dia taklukkan, kuasa yang menyebabkan kematian itu dia taklukkan. Biasa kuasa toraikan kukua. Nah pertama kalian itu kematian, nakapesek itu barokona, nakalesek itu barokona. Itu dia turun ke dunia orang mati, kalesek barokona kematian, kuasa kematian. Dan ketika dia bangkit, maka kuasa kematian itu dikatakan ada sebuah lagu, iblis ditaklukkannya. Ada lagu begitu. Jadi dia menaklukkan, menguasai dosa itu ditaklukkan. Dia membenci dosa, karena itu dia taklukkan itu dosa. Untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa. Dan itulah anugerah terbesar buat orang Kristen, saudara. Ingat, segala sesuatu adalah anugerah. Tapi anugerah terbesar adalah seperti bacaan kita hari ini. Karena kasihnya
dia beranugerah lalu membebaskan kita dari itu, anugerah terbesar. Saya menjadi teringat misalnya orang Yahudi. Apakah anugerah terbesar buat orang Yahudi? Anugerah terbesar adalah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Kalau orang Kristen dibebaskan dari perbudakan dosa. Coba lihat 10 hukum. Biasa orang bilang 10 hukum itu katanya kayak orang Islam. Kita melaksanakan 10 hukum supaya kita dapat anugerah Tuhan. Suci kata? Tidak. Coba, apa bunyi hukum pertama, saudara? Apa bunyi hukum pertama? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tapi sebelum hukum pertama ada kalimat apa di atas? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Karena itu, satu. Jadi Tuhan sudah menganugerahi orang Mesir dibebaskan dari perbudakan Mesir. Karena itu, satu. Jadi 10 hukum itu melaksanakan kebaikan, melaksanakan kebenaran, melaksanakan keadilan, menghormati Tuhan, bukan supaya kita memperoleh keselamatan, tetapi sebagai respon pengucapan syukur kepada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu yang disebut anugerah dan tanggung jawab. Setiap anugerah ada tanggung jawabnya. Martin Luther, saudara, orang Jerman itu yang namanya Martin Luther, reformator itu, dia menciptakan 2 kata baru dalam bahasa Jerman ketika dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ke bahasa Jerman. 2 kata itu adalah Gabe dan Aufgabe. Gabe itu artinya anugerah. Lalu Aufgabe artinya tanggung jawab. Dia bilang begini, in jedem Gabe gibt es Aufgabe. Dalam setiap anugerah terkandung tanggung jawab. Jadi suami itu anugerah enggak? Anugerah. Ada tanggung jawabnya enggak? Ada. Jadi istri itu anugerah. Ada tanggung jawabnya enggak? Ada. Jadi anak itu anugerah. Ada tanggung jawabnya enggak? Ada. Jadi pendeta itu anugerah. Ada tanggung jawabnya enggak? Ada. Semuanya ada tanggung jawabnya. Dalam setiap anugerah terkandung tanggung jawab. Jadi kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dalam rangka mempertanggungjawabkan anugerah itu. Itu bedanya kita dengan agama yang lain. Mereka melakukan kebaikan untuk memperoleh keselamatan. Kita melakukan kebaikan untuk mempertanggungjawabkan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita semua. Itu poinnya. Dan terakhir, saudara-saudara, saya tidak tahu kata mati ini. Jadi memang dikatakan oleh Moltmann, Yesus turun ke dunia orang mati itu ketika nanti dia mati dalam perayaan Jumat Agung itu. Dia turun menaklukkan kuasa kematian itu. Dia masukkan ke dalam dirinya lalu dia taklukkan kematian itu, saudara. Lalu saya kemarin membaca sebuah buku ya. Saya tidak tahu apa ada di sini orang-orang yang belajar kimia, biologi. Buku itu menarik sekali karena dia bilang begini. Lalu ketika kami memindahkan jenazah di keluarga itu, saya merenung betul. Karena dia bilang begini, sebenarnya tidak ada benda mati dalam dunia ini. Tidak ada katanya benda mati. Tapi Alkitab berbicara tentang kematian. Saya baca buku itu dan memang orang ini pada mulanya orang ahli matematika, kemudian ahli ilmu alam, lalu ahli metafisika, lalu jadi pendeta, lalu jadi filsuf. Namanya Alfred North Whitehead. Whitehead itu artinya kepala putih, bukan Ganjar. Whitehead, ya. Alfred North Whitehead namanya.
Dia pernah jadi pendeta, lalu jadi filsuf. Dia bilang, tidak ada benda mati dalam hidup ini. Dan karena itu dia bilang, marilah kita saling mengasihi sesama orang hidup. Sesama makhluk hidup. Tidak ada benda mati. Coba kita renungkan baik-baik ini. Dia bilang, semua hidup. Cuma ada 4 tingkat kehidupan, dia bilang, 4. Ya bukan 1 tambah 3 ini, 4 ini. Ini kan anak muda sekarang pintar banget ya. Dia bilang, dulu matematika 3 tambah 3, 6. Tapi KPU punya matematika sudah lain. Ya, katanya. Ya. 3 tambah ini sudah jadi 600 lah, segala macam. Begitu kan. Nah, yang menarik sekali ya buku itu. Karena dia memang pernah jadi pendeta. Dia bilang begini, semua hidup, tapi ada tingkat kehidupan paling rendah. Katanya paling rendah itu namanya dia hanya bisa bereaksi. Bereaksi. Misalnya ini, benda mati lah katanya. Benda hidup ini. Tapi dia hidupnya hanya bisa bereaksi. Coba. Itu reaksi. Dia bilang. Jadi yang lantai, coba itu lantai kalau taruh di luar. Karena matahari lama-lama kusam. Artinya dia hidup tapi bereaksi. Lalu ada tingkat 2 kehidupan. Dia bisa beraksi. Seperti tumbuhan, hewan, dan segala macam. Tingkat 3, masuk manusia di sini. Bisa berkreasi dan berekreasi. Kreasi dan rekreasi. Makanya kita bisa bikin rumah, berkembang terus. Ya, bisa kreasi dan rekreasi. Dan tingkat 4, refleksi. Saya sekarang sedang berefleksi. Saudara-saudara, refleksi itu artinya perenungan mendalam tentang kehidupan. Ketika saya baca buku itu, saya jadi ingat pertanyaan saya selama ini. Nambah itu matua Buddha duka tandai. Yan ya tu banua ditinggalkan cisang minggu. Nade sule matum itu banua. Takwa ya to apa ya? Jadi pator itu banua. Karena apa? Dia bilang begini saudara. Karena semuanya hidup. Dan kehidupan ini hanya bisa berlangsung dengan baik kalau terjadi seks. Seks. Nah, kalau saya sebut seks, apa yang ada di kepalamu? Seks itu saudara, synergistic energy exchange. Seks. S, synergistic, sinergis. E, energy. X, exchange. Jadi terjadi seks itu ada kehidupan karena ada seks. Pertukaran energi secara sinergistik. Misalnya sekarang kita hidup karena apa? Pertukaran CO2 dan O2. Sekarang sedang terjadi ngeseks antara saya dengan saudara. Saya sampaikan lalu Anda tangkap, terjadi pertukaran. Karena di tirote kayak menyala itu listrik katanya. Karena saya ngomong Anda tangkap. Itu terjadi seks. Dan terjadi pembaruan ketika kehidupan ini terjadi sinergi. Dan seks yang ada di pikiran Anda tadi itu lebih hebat lagi. Melahirkan makhluk hidup yang baru. Seorang manusia. Saudara-saudara. Jadi mari kita semua saling menghargai sesama manusia. Ini semuanya diselamatkan. Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan karena begitu besar kasih Allah kepada bukan hanya manusia loh, kepada isi dunia ini. Karena baginya semuanya ini adalah makhluk hidup. Makanya sekarang ada namanya ekologi lah, apalah untuk kita saling menghargai. Yang paling itu
ya na di patorot tu si sang apa-apa suleki na tayo bang miya tayo susi bang matota ekatuan karena tidak terjadi seks dalam rumah itu. Tidak terjadi interaksi antara kita dengan tembok, dengan lantai, dengan piring dan sebagainya. Akibatnya begitu. Saudara-saudara. Ya. Syukurlah bahwa Tuhan menciptakan begitu dan semuanya ini dirusak oleh dosa. Karena minggu ke depan ini adalah bagaimana Tuhan datang menyelamatkan itu semuanya. Dan ingat, apakah kebenaran itu? Kebenaran artinya 267. Apa itu 267? Ayo. Relasi. Dosa adalah rusaknya 267. Hubungan dengan Tuhan rusak, hubungan dengan sesama rusak, hubungan dengan ciptaan rusak. Yesus datang untuk memulihkan semua 267 yang rusak. Jadi mari, minggu ke depan ini perhatikan semua 267 yang rusak. Dosa-dosa, perbaiki itu yang 267 yang rusak itu. 267 dengan sesama, 267 dengan lingkungan, ya. Yaitu selokan-selokan itu juga hidup itu, jangan dikateni punala. Ya. Jangan dipotong sembarang itu pohon-pohon. Relasi kita semuanya harus diperbaiki dalam rangka minggu-minggu ini supaya di puncak nanti kita sadar betul arti penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Mari kita tunduk sejenak. Hari ini kita siapkan diri untuk merenungkan dosa-dosa kita dan akibatnya selama seminggu ke depan. Karena minggu adalah waktu untuk melihat wujud dosa dalam bentuk rusaknya pelbagai relasi dalam hidup. Pemilu yang lalu sudah banyak merusak relasi-relasi kami. Dan Engkau datang menganugerahi kami kasih karunia, tapi juga menuntut kebenaran. Dosa harus ditaklukkan. Kami harus membenci dosa itu. Supaya dengan demikian kasih karunia Allah nyata dalam hidup kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Di warta jemaat kita sebagai jemaat Rantepao tertera banyak hal. Kita bawa pulang warta jemaat itu selama seminggu ini. Kita mengangkat syukur untuk orang-orang yang mengalami anugerah-anugerah khusus dalam kehidupannya. Tetapi juga kita berdoa syafaat untuk beberapa hal, khususnya keluarga-keluarga yang sakit,
dan juga anggota jemaat yang berduka. Mari kita masuk dalam doa. Kita berdoa syafaat. Ya Bapa, kami bersyukur oleh Roh-Mu kami berkumpul di sini, di rumah-Mu, untuk bersekutu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mengangkat puja dan puji sebagai tanda rasa syukur kami atas anugerah kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami semua. Kami bersyukur untuk hal-hal yang rumit yang boleh kami lalui. Kami sudah melaksanakan tanggung jawab kami sebagai warga negara pada tanggal 14. Itu adalah tanggung jawab kami untuk mengangkat pemimpin-pemimpin. Tapi kami sadar di sana kasih karunia-Mu sungguh nyata. Engkau memberikan kami kesempatan. Tapi kami tahu di sana juga banyak dosa yang telanjang. Baik dilakukan oleh mereka-mereka yang menjadi calon maupun kami semua. Semuanya telanjang di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau penuh kasih karunia dan kebenaran. Kebenaran sedang diupayakan supaya dosa itu tidak dibiarkan karena Engkau membenci dosa. Kiranya kebenaran itu membawa relasi yang baik kembali antara semua unsur yang ada di negeri ini, khususnya dengan Tuhan. Kami mohon Engkau menjauhkan bangsa ini dari hal-hal yang tidak kami inginkan karena dosa-dosa kami, dosa bangsa ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja, khususnya jemaat-jemaat yang turut mengambil bagian dalam berbagai bentuknya atas pesta demokrasi ini. Dosa kami sebagai gereja, sebagai warga jemaat, sebagai jemaat, kiranya oleh kasih karunia-Mu, Engkau membersihkannya. Kami doakan jemaat ini secara khusus. Segala sukacita yang ada di jemaat ini yang naik kepadamu, kiranya Engkau berkenan. Kami diajak untuk selalu bersukacita, tetapi ada hal-hal yang membuat kami sungguh merasa bersukacita secara khusus. Ada ulang tahun dari beberapa anggota jemaat yang ada tertulis di warta jemaat. Kami doakan di sini, juga di rumah-rumah, karena sukacita ini
adalah sukacita kami semua. Kiranya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada juga yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Bapak Eleazar, Ibu Marta Lobo atau neneknya Pedi, anak Dedek Novit Senulinggi, Ibu Maria Sareang atau Nenek Eka, Ibu Elizabeth Majati atau Nenek Levi di Rumah Sakit Makassar, Ibu Dekan Neni Rido juga di Makassar, Rumah Sakit Wahidin, Ibu Magdalena Dalima atau Nenek Evani di Rumah Sakit Elim, Bapak Lukas Bulung di Rumah Sakit Wahidin, Ibu Ludia Kombong di Rumah Sakit Elim, Bapak Oni Alolinggi dalam pemulihan, Dr. Juniatri Bandaso dalam pemulihan, Opa Dea di Makassar dalam pemulihan, cucu Jova dan Joan pemulihan di Jakarta, keluarga-keluarga kami yang mungkin juga tidak sempat kami ketahui. Firman-Mu mengatakan Engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang tidak kuat lagi beraktivitas di rumah atau di berbagai tempat. Dalam penurunan fisik, kiranya iman, pengharapan, dan kasih tidak menurun. Berdoa bagi anggota lansia, anak yatim piatu, janda duda, serta anggota jemaat yang berkebutuhan khusus. Engkau mengetahui pergumulan mereka dalam pengalaman hidup yang seperti itu. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang berduka atas meninggalnya Bapak almarhum Elia Alolinggi. Biarlah mereka menjalani masa duka ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami berdoa untuk pembangunan gedung pelayanan yang masih sementara berlangsung. Kami berdoa untuk rencana perkawinan Saudara Esra Tulak Paseru dengan Saudari Vina Alfianita pada tanggal 2 Maret mendatang di Semarang. Kiranya semuanya ini ya Tuhan, Kau rangkul dan rengkuh dalam kasih dan kuasa-Mu, sehingga kami semua boleh merasakan lingkupan kasih dan kuasa Tuhan dalam seluruh perkara hidup kami. Kami berdoa sebagai ayah dengan segala tanggung jawabnya, sebagai ibu, sebagai anak-anak, sebagai nenek, juga untuk seluruh pekerjaan-pekerjaan kami yang Tuhan anugerahkan. Kiranya semuanya sebagai kasih karunia-Mu kami lakukan sebagai pertanggungjawaban anugerah kepada Tuhan. Bapa, secara khusus anak-anak muda-Mu
yang sedang bergelut dengan studi dan pekerjaan, yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh. Kasih-Mu, kuasa-Mu, kiranya melingkupi hidup mereka semua. Ini doa syukur dan pengharapan kami. Kiranya Engkau berkenan. Kami akhiri doa syafaat ini dengan mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita semuanya berdiri. Kita mempersiapkan diri untuk pengutusan dari Tuhan, melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Kalau Tuhan masih berkenan menganugerahkannya dengan segala tanggung jawabnya. Dengarkanlah sekarang petunjuk hidup baru untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Percaya padamu, juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku setia, ku percaya padamu, juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Pergilah, jalanilah hidupmu dengan penuh keyakinan bahwa janji Allah dinyatakan kepada seluruh ciptaannya di dalam dunia sebagai bukti kasih-Nya. Bergembiralah mengikuti pekan anak. Berikanlah yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan melalui talentamu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Bersyukur kepada Tuhan atas firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta yang sungguh luar biasa pada malam hari ini. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekatlah aku Tuhan, dirimu dunia, penuhi lawan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tenang. Silakan. Terima kasih kepada segenap kita warga jemaat yang sudah mengikuti kegiatan ibadah kita pada malam hari ini dengan penuh ketenangan. Tuhan menyertai. Selamat hari Minggu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
Terima kasih.